Bab 6 Nasib Baik, Gua Misterius. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Ah, sakit sekali, aku hampir mati kesakitan. Mungkinkah, aku masih hidup. Ini, di mana tempat ini? Ding Hao tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasa sakit yang tak terlukiskan yang terasa seperti terbakar oleh api panas dan digigit oleh puluhan dan ribuan semut membuat Ding Hao sedikit sadar kembali. Dia ingin bergerak secara naluriah, tetapi tubuhnya terasa kaku seperti besi dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tanpa sadar membuka matanya perlahan. Yang bisa dilihatnya hanyalah sepetak cahaya putih susu. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia sepertinya diselimuti cairan lembut. Perasaan itu seperti saat ia diselimuti cairan ketuban di dalam rahim ibunya saat masih bayi. Namun, dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa menjalar dari seluruh bagian tubuhnya. Ding Hao melayang masuk dan keluar dari kesadaran dan merasa sedikit disorientasi. Kelopak matanya terasa seperti dijahit. Dia harus berusaha keras untuk membuka matanya sedikit. Samar-samar dia bisa melihat sepetak cairan kabur, putih dan lembut di depan matanya yang menyelimuti dirinya. Astaga, cairan putih susu ini. Aku tidak terendam air mani, kan? Ding Hao merasa sangat sakit dan hanya bisa berpikir positif tentang dilemanya saat ini seperti Aki. Saat itu, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ding Hao dapat dengan jelas melihat, meskipun dalam keadaan sangat mengantuk, bayangan sepasang pedang tua dan sederhana. Mereka seperti sepasang naga air yang berenang di cairan putih susu yang mengelilinginya. Yang lebih aneh lagi adalah pedang itu hanyalah bayangan dan bahkan tidak berwujud. Namun, mereka tampaknya masih hidup. Itu nyata, namun tidak. Mereka dekat, namun jauh. Mereka mengelilinginya, bergetar tanpa henti. Mereka seperti dua pelanggan pilih-pilih yang memilih dan menilai sesuatu. Dewa, monster, Ding Hao terkejut. Saat itulah tiba-tiba, bayangan sepasang pedang kuno sepertinya telah mencapai kesepakatan. Pedangnya bernyanyi dengan cerah seperti naga yang mengaum. Kedua bayangan itu melesat ke arahnya. Mereka bernyanyi dengan gembira seperti naga air yang kembali melihat setelah terperangkap di pantai selama jutaan tahun. Mereka dengan mudah memasuki tubuh Ding Hao dan berubah menjadi dua arus hangat sebelum menghilang sepenuhnya. Kemudian, Ding Hao mulai berhalusinasi. Dia tiba-tiba bisa mendengar suara dua orang bertengkar. Suara dua suara yang bertengkar dan berceloteh tak henti-hentinya terasa jauh dan penuh dengan perubahan kehidupan. Mereka dekat tetapi tidak jelas. Perasaan yang aneh. Ding Hao hanya dapat memastikan bahwa keduanya sedang bertengkar, tetapi tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang mereka perdebatkan. Dia bahkan tidak mendengar satu kata pun dengan jelas melalui semua itu. Dengan cepat, gelombang rasa sakit luar biasa yang tak terlukiskan terpancar dari seluruh bagian tubuhnya. Ding Hao merasa seperti baru saja direndam dalam larutan asam sulfat. Itu lebih buruk dari kematian. Rasanya cairan putih susu yang menyelimutinya adalah cairan paling korosif di bawah sinar matahari. Itu akan meluluhkan setiap bagian dirinya sepenuhnya. Proses ini lambat, namun juga sangat menyakitkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Aku tidak bisa mati. Aku harus menemukan Ding Keer. Aku harus menemukan adikku. Aku harus menemukannya. Keinginan kuat yang tak terkalahkan untuk bertahan hidup, dan senyuman adiknya, Ding Keer, bagaikan pelita cahaya abadi di kegelapan lautan yang tak terbatas. Lampu mengeluarkan cahaya redup, memungkinkan Ding Hao secara ajaib menahan rasa sakit. Dia tidak jatuh pingsan. Dia mengertakkan gigi dan menanggung rasa sakit tak berujung yang menimpanya secara bergelombang. Waktu berlalu dengan lambat, seperti siput merangkak yang tenggelam ke dalam rawa. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sakitnya luar biasa, dan akhirnya terjadi perubahan. Tiba-tiba ada saat ketika Ding Hao tiba-tiba merasakan rasa sakitnya mulai mereda. Pada saat yang sama, kekuatan baru yang tak terlukiskan dan aneh muncul di tubuhnya. Itu memenuhi anggota tubuhnya, tulangnya dan bahkan setiap selnya. Itu membuatnya merasa hangat dan nyaman seolah-olah sedang melayang di awan. 1 jam kemudian, Ding Hao tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya tanpa peringatan apapun. Aku bisa bergerak. Ding Hao tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, menggunakan tangannya untuk menopangnya. Dia dengan cepat mengambil posisi bertahan dan melihat sekelilingnya,
dengan cepat memastikan sekelilingnya. Dia sepertinya berada di gua yang sangat kuno. Dinding berbintik hijau keabu-abuan mengelilinginya. Tekstur dindingnya alami dan kering serta kasar. Tidak ada jejak ukiran buatan manusia. Namun di tengah gua terdapat sebuah meja batu tua dan sederhana serta 2 kursi batu. Semuanya tertutup debu dan terbukti sudah tidak digunakan selama berabad-abad. Ada garis-garis vertikal dan horizontal di atas meja yang jelas tidak natural. Kemungkinan besar itu telah diukir di atas meja. Namun, kalimatnya aneh dan tidak logis. Tampaknya bermakna, namun juga seperti coretan yang tidak ada artinya. Ding Hao menatapnya beberapa saat dan merasa pusing. Dia tidak tahu untuk apa garis-garis itu tetapi tahu bahwa garis-garis itu luar biasa. Ding Hao menduga seseorang pasti sudah lama tinggal di sini. Namun tempat itu telah ditinggalkan setidaknya selama beberapa ratus tahun. Gua itu kosong dan jalan setapak yang panjangnya sekitar 10 meter menuju keluar. Suara deru angin terdengar dari pintu masuk gua, dan kabut hitam yang bergulung samar-samar terlihat. Namun, mereka sepertinya dihentikan oleh kekuatan aneh karena kabut hitam yang menyengat tidak bisa masuk ke dalam gua sama sekali. Ding Hao berdiri di atas persegi cekung dengan lebar sekitar 3 meter dan kedalaman 1 meter. Sekilas, cekungan di tanah itu seperti kuburan yang digali secara khusus. Sayatannya sangat halus dan bentuknya sangat teratur. Jika bukan karena tidak adanya jejak penggalian buatan manusia, orang akan sangat sulit mempercayai bahwa lubang tersebut terbentuk secara alami. Zat putih susu yang menyelimuti Ding Hao sebelumnya adalah cairan di dalam lubang. Namun, warna cairannya telah berubah dari putih susu menjadi hitam pekat. Namun, masih mengeluarkan aroma yang sangat aneh, namun jumlah cairannya telah berkurang secara signifikan dari sebelumnya. Sebelumnya bisa menyelimuti tubuh Ding Hao tetapi sekarang hanya mencapai pergelangan kakinya. Ding Hao melompat dengan ringan keluar dari lubang batu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepasang pedang bayangan, dan cairan yang telah berubah dari putih susu menjadi warna hitam samar. Juga, tubuhku, luka yang mengancam nyawa yang kualami saat aku terjatuh ke tebing sebagai aku terjatuh, semuanya sudah sembuh. Dan, sepertinya ada hal lain yang berubah. Ding Hao mengayunkan tinjunya dan perasaan kekuatan yang telah lama hilang memenuhi tubuhnya. Saya tidak hanya pulih dari cedera serius. Kekuatan di dalam tubuh saya tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan aneh telah terjadi pada tubuh saya. Ding Hao merasa pasti ada sesuatu yang berubah di tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia masuk dan keluar dari kesadaran, dia telah melihat bayangan sepasang pedang kuno, sederhana dan kokoh memasuki tubuhnya. Tapi mustahil baginya untuk mengetahui apa yang berbeda saat ini. Sungguh aneh, pakaiannya, compang camping. Namun, dia tidak kehilangan pedang besi berkarat itu. Itu masih terikat di belakangnya. Ding Hao tampak sangat menyedihkan saat ini. Memaksa dirinya untuk tenang, Ding Hao mulai memeriksa gua itu dengan cermat. Mengingat novel seni bela diri yang dia baca di kehidupan sebelumnya, dia menemukan bahwa selama sang pahlawan jatuh ke bawah tebing, dia akan bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang luar biasa. Ding Hao selalu menganggap dirinya beruntung, dan skenario hari ini sangat mirip dengan apa yang dia baca. Oleh karena itu, dia mungkin menemukan beberapa senjata atau buku rahasia ilmu pedang di sini. Namun, yang ada hanyalah satu set meja dan kursi batu. Dia hampir ingin membalikkan seluruh tempat untuk menemukan harta karun yang dia harapkan. Saya kira seseorang harus selalu praktis. Terlalu banyak keserakahan tidak baik bagi Anda. Saya seharusnya merasa beruntung karena saya tidak terbunuh. Dan, cairan hitam samar di penyok menyelamatkan hidup saya. Itu mungkin sesuatu. Sayang sekali aku tidak bisa mengambilnya. Ding Hao menghela nafas dan berhenti mencari. Tidak ada air atau makanan di dalam gua. Sudah waktunya pulang. Dia berjalan melewati terowongan dan mencapai pintu masuk gua. Itu adalah jurang maut di bawah sana. Dia kemudian melihat sekeliling, dan yang ada hanya kabut hitam yang berputar-putar dan angin kencang. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat kerlap-kerlip bintang yang tersembunyi di balik kabut hitam. Dia tidak koma terlalu lama karena setidaknya sekarang masih malam. Apalagi jika dia bisa melihat bintang, dia pasti berada di dekat tebing tempat dia terjatuh. Dia kemungkinan besar akan naik kembali ke tanah dengan selamat. Aneh. Kalau aku jatuh dari tebing, bagaimana aku bisa masuk ke dalam gua dan mengubur diriku di dalam cairan? Ding Hao tidak bisa memahami hal ini. Di pintu masuk,
dia berlatih latihan pengaturan ke-8 dua kali dan mempersiapkan tubuhnya untuk pendakian. Dia membawa pedangnya di punggung, menempel pada gundukan batu di dinding, dan mulai memanjat dengan hati-hati. Untungnya, di masa lalu, dia tertarik pada pendakian dan mengambil beberapa kelas dalam ruangan. Dengan keterampilan yang dia perintahkan, dia mendaki dengan mantap. Seperti tokek, dia merentangkan kaki dan tangannya ke dekat dinding dan perlahan naik. Angin kencang menderu di belakang punggungnya, dan kabut hitam menariknya ke bawah. Ding Hao bisa terseret ke dalam jurang kapan saja. Sungguh pendakian yang berbahaya. Hanya dengan sekali terpeleset, dia akan terhempas oleh angin kencang, jatuh ke dalam jurang yang tak terduga, dan tidak pernah kembali. Selain itu, gravitasi menariknya lebih keras ke sini di atas kisaran normal. Dia seperti berjalan di atas tali. Mendaki sekitar 20 meter ke atas, Ding Hao merasakan rasa sakit yang akan membuatnya kelelahan. Meski begitu, dia harus tetap melanjutkannya. Dia berpegangan lebih kuat pada batu dan menjaga keseimbangan di bawah kakinya. Dia berkeringat seperti sapi. Segera, Ding Hao basah oleh keringat. Dia menarik napas berat untuk tetap berkonsentrasi. Setelah mendaki 20 meter lebih, Ding Hao kelelahan. Dia merasa seperti ditusuk di sekujur tubuhnya dan tidak bisa merasakan lengannya. Namun demikian, pada saat itu, tiba-tiba, keajaiban terjadi. Dia merasakan panas menyebar dari dantiannya ke seluruh tubuhnya seperti aliran sungai, atau tangan kekasih yang mempermainkan seluruh tubuhnya. Lalu, tiba-tiba, dia tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia telah diisi ulang dan langsung menjadi lebih energi dari sebelumnya. Kekuatan fisiknya meningkat 2 kali lipat tanpa peringatan apapun. Asumsikan dia bisa menimbulkan kerusakan 200 kg sebelumnya, sekarang dia bisa menimbulkan lebih dari 500 kg. Setelah itu, dia mendaki lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia mendaki sekitar 40 meter lebih, dia kelelahan lagi, dan hal serupa terjadi untuk kedua kalinya. Dia merasakan panas di dantian, dan kemudian panas meluas ke seluruh tubuhnya. Energi baru masuk dan menghilangkan rasa sakitnya. Ketika hal itu terjadi sebanyak 6 kali, Ding Hao berada kurang dari 100 meter dari permukaan tanah. Saat itu, ia menemukan garis-garis kerlip lampu merah pada gundukan di sampingnya. Yah, lampu merah itu, aku menemukan bibit hati naga. Akhirnya aku menemukannya. Dia sangat bersukacita atas pendirian tanaman merah. Tanpa ragu, dia mendekat dengan hati-hati dan memetik 6 bibit hati naga merah berbentuk ginseng. Kemudian, dia menggulung pakaiannya dan membungkusnya. Sungguh aneh bahwa 6 tanaman tumbuh di tanah selebar 3 cm di benjolan seukuran telapak tangan. Tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini. Sekarang dia telah menemukan ramuan yang berharga. Ding Hao sangat bersemangat. Kemudian, dia beristirahat dan berjalan dengan lancar menuju tebing dan ke tanah. Yah, akhirnya, aku sudah berdansa dengan kematian, dan aku tidak akan pernah gegabah melakukannya lagi. Ding Hao berbaring telentang dan menarik napas berat. Dia mungkin mengambil terlalu banyak risiko kali ini sehingga dia merasa takut bahkan sampai sekarang. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bertindak seperti ini lagi. Namun, selama pendakian, tubuhnya mengalami beberapa perubahan aneh. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang semakin menguat, tetapi juga zat kotor berminyak keluar dari pori-porinya bersama keringat. Kini, zat itu mengeras di kulitnya. Fenomena tersebut sangat mirip dengan transformasi batin dari legenda. Saat itu, Ding Hao bergerak dan zat padat itu jatuh dari kulitnya, yang kini tampak seputih salju dan agak elastis. Bahkan, seluruh aura Ding Hao telah berubah seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang diasingkan dan berdiri di tebing. Di kejauhan, langit mulai kelabu. Hari baru akan datang. Angin pagi menyapu dirinya. Dia merasa sangat sejuk bahkan di balik selangkangannya. Ding Hao menunduk dan tidak bisa menahan tawa. Pakaiannya telah robek berkeping-keping, termasuk selangkangannya. Kemaluannya kini bergoyang tertiup angin. Namun beruntung ke-6 bibit hati naga itu masih utuh. Dia menekan gulungan pakaian itu dan memegangnya lebih erat. Kemudian, dia merapikan dirinya, menutupi bagian penting, dan berjalan ke arah yang dipilih. Dia mengambil jalan yang benar, bebas dari udara beracun dan rawa-rawa, menuju ke tepi hutan batu sampah. Di jalan setapak, dia berjalan menuju rumah. Wah,
Kenapa aku begitu cepat? Ding Hao terkejut dengan langkahnya. Dia merasa energi. Ketika dia mengambil langkah, dia berada 3 hingga 4 meter pada detik berikutnya. Seringan kapas yang mengambang, dia merasa seolah-olah dia telah mempelajari keterampilan ringan yang legendaris. Dalam sekejap, dia sudah berada di dekat pagar halaman rumahnya. Halamannya tampak tenang dan indah di tengah terbitnya matahari. Namun, Ding Hao mengerutkan kening. Dia mencium sesuatu yang berbahaya. Ding Hao mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan masuk. Pada saat itu, swoosh, astaga, dua bayangan dalam kegelapan muncul tanpa peringatan apapun di balik pintu kayu dari kedua sisi dengan angin kencang. Mereka datang dengan ganas dan tepat di belakang kepala Ding Hao. Itu adalah dua tongkat hitam panjang. Di ujung lain tongkat panjang itu ada dua pemuda yang mencibir. Mereka adalah rombongan Zhao Xingcheng tadi malam. Tongkat hitam panjang itu keras seperti batang besi. Mereka mengayunkannya ke belakang kepala Ding Hao dengan kekuatan yang bisa membunuhnya. Pada saat genting itu, Ding Hao melihat di dekat pintu gubuk jerami di seberangnya, Zhao Xingcheng yang percaya diri sedang mencibirnya dengan jahat. Lalu, Ding Hao juga tersenyum. Pada saat berikutnya, cibiran Zhao Xingcheng berubah menjadi keraguan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan akhirnya menjadi keterkejutan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa penyergapan yang dia lakukan dengan hati-hati tidak berhasil sama sekali. Sebaliknya, hal itu diselesaikan oleh Ding Hao dengan cara yang mengejutkan. Sebenarnya, kedua pemuda itu menyerang lebih dulu, namun, pada saat yang genting itu, Ding Hao melemparkan tinjunya masing-masing ke wajah kedua pemuda itu seperti kilat. Ark, puff, terdengar dua teriakan melengking. Dengan percikan darah dan gigi putih yang beterbangan, wajah dua pemuda yang menyergap Ding Hao berubah sebelum cibiran mereka berubah menjadi kengerian. Kemudian, tubuh keduanya seperti boneka usang yang dipukul palu. Mereka terbang mundur sejauh belasan meter ke arah pagar dan memecahkannya. Ding Hao meniupkan darah ke tinjunya dan melangkah ke tengah halaman. Pemuda lain yang bersembunyi di bagian lain halaman tercengang dan tetap membeku di tempat. Dalang Zhao Xingcheng sepertinya melihat binatang raksasa kuno di depan Ding Hao yang pembunuh itu. Dia segera kehilangan keberaniannya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah. Dia sangat ketakutan sekarang dan berbalik ke pintu. Dia mendorong pintu ke dalam gubuk jerami. Kakak Song, dia datang, Kakak Song. Zhao Xingcheng berteriak ngeri. Di dalam gubuk jerami, sinar matahari pagi keemasan mengalir melalui kusen pintu ke seorang pemuda berjubah biru dan berwajah persegi. Pemuda itu menutup mata dan duduk bersila. Napasnya tenang dan di atas lututnya, ada pedang baja panjang yang terselubung dan tampak indah. Apa yang terburu-buru? Pemuda berwajah persegi itu perlahan membuka matanya. Kakak Song, he. Ding Hao ada di sini, he. Zhao Xingcheng berbicara dengan tidak jelas. Dia benar-benar tercengang dengan dua pukulan Ding Hao. Pada saat yang sama, Ding Hao sudah berada di depan gubuk jerami. Sinar matahari keemasan bersinar di belakang Ding Hao, membuat wajahnya sulit dikenali. Bayangan di wajahnya membuatnya tampak marah seolah-olah dia adalah sang maut yang berjalan dalam kegelapan dengan agresif. Kamu adalah anak arogan yang dibicarakan Zhao Xingcheng. Pemuda berwajah persegi Song Jianan perlahan bangkit dengan pedang di tangannya. Dia berdiri di atas jaket berlapis kapas merah yang seharusnya digantung di dinding. Itu adalah satu-satunya hal yang dapat mengingatkan Ding Hao pada saudara perempuannya dan yang telah lama dia hargai. Namun, pemuda tak diundang berwajah persegi berjubah biru itu duduk dan menginjaknya seperti tikar. Mata Ding Hao tertuju pada jaket berlapis kapas. Nak, kamu tahu siapa aku? Aku Song Jianan, murid luar dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Zhao Xingcheng adalah temanku, jika kamu main-main dengannya, kamu main-main denganku. Namun, aku dengar bahwa ilmu pedangmu adalah baik sekali. Meskipun kamu sombong dan melukai bangsaku, selama kamu bergabung denganku, aku bisa melepaskan masa lalu. Song Jianan seperti burung merak yang unggul, mengudara. Dia memandang Ding Hao dari sudut matanya dan melanjutkan pembicaraannya. Pergi ke neraka, bentak Ding Hao. Apa katamu? Song Jianan tercengang dan tidak menyadari apa yang dikatakan Ding Hao tadi. Kubilang, dasar idiot yang tidak masuk akal, pergilah ke neraka. Ding Hao hampir mengeluarkan beberapa kata terakhir dari giginya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ding Hao mengepalkan tangannya.
Pukulan tinju ini mengandung kekuatan fisik paling besar milik Ding Hao sejak petualangannya di dalam gua. Itu secepat kilat, itu sama hebatnya dengan gemuruh. Guntur, udara meledak dan bergemuruh. Song Jianan merasa pusing dan angin kencang menyapu dirinya. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan langsung mengayunkan pedang panjangnya di depan dadanya melawan tinju yang sepertinya mampu menghancurkan gunung kuno. Dentang, pedang panjang itu bergetar dan berdentang. Wajah Song Jianan memerah, dan dia tidak tahan terhadap serangan Ding Hao sedetik pun sebelum dia terpesona. Tubuhnya terbang mundur hingga menabrak dinding gubuk jerami. Dengan gemerincing kayu dan batu, debu meresap dan ilalang berserakan. Dinding itu dilubangi berbentuk manusia, dan Song Jianan terbang keluar dari gubuk. Kelak, melihat ini, Zhao Xingcheng yang ketakutan di dekatnya merasakan hawa dingin melonjak dari tulang ekor ke atas kepalanya. Giginya bergemeletup dan dia diselimuti teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, gemetar seolah-olah dia baru saja mengusir kutu. Patah, tanpa menoleh ke belakang, Ding Hao menamparkan Zhao Xingcheng seperti lalat. Zhao Xingcheng ditampar keluar pintu seperti boneka usang. Wajahnya langsung membengkak seperti buah persik yang matang. Darah berceceran dari wajahnya dan gigi sebelah kanannya patah. Kemudian, Ding Hao yang kesal perlahan berjongkok untuk mengambil jaket berlapis kapas merah dan membersihkan debu dan jejak kaki. Bajingan, keluar, datanglah padaku sekarang, aku akan membunuhmu. Raungan Song Jianan terdengar dari halaman seperti binatang yang terluka. Murid sekte pencari ilmu pedang yang sombong seperti burung merak yang melebarkan ekornya jelas tercengang oleh serangan tinju Ding Hao sebelumnya. Dia adalah master dengan satu lubang, dapat menangani kerusakan sekitar 200 kg, dan lebih cepat dari orang normal. Namun, dia terpesona oleh satu serangan Ding Hao. Saat itu, dia sebenarnya tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan, hanya berdiri di halaman dan berteriak provokasi. Ding Hao dengan hati-hati melipat jaket berlapis kapas merah dan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian, dia berbalik dan keluar dari gubuk jerami. Di halaman, di wajah Song Jianan, tidak ada jejak ketenangan dan ketenangan, sebaliknya, yang ada hanya kegilaan yang terdistorsi karena kemarahan dan penghinaan yang ekstrim. Ada ilalang di tubuhnya, dan rambutnya sedikit berserakan. Namun, dia tidak terluka. Tentu saja, yang terpenting, dia perlahan menghunus pedang panjangnya. Cahaya putih terang seperti sutra putih keluar dari badan kata panjang dan melukai mata orang. Tampaknya itu adalah pedang panjang yang sangat indah yang dibuat dengan hati-hati dari bahan yang bagus. Seberkas cahaya merah samar mengalir dari tubuh Song Jianan dan terkadang terlihat, terkadang tidak. Alis Ding Hao bergetar hebat. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan rasa bahaya ekstrim yang merayapi dirinya. Apakah cahaya merah redup ini disebut kekuatan gelap? Menurut ingatan yang aku serap, seniman bela diri manusia di dunia ini mampu mengendalikan kekuatan supernatural yang dikenal sebagai kekuatan gelap, dan menggunakan kekuatan gelap ini untuk menyempurnakan 12 meridian dan 108 titik akupuntur mereka. Lampu merah redup yang muncul dari tubuhnya tadi mungkin adalah manifestasi dari kekuatan gelap. Namun, kekuatan Song Jianan hanya rata-rata. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu bertahan sedetik pun melawan murid bela diri bukaan pertama, jadi aku tidak perlu takut. Ding Hao berpikir cepat dan segera mengetahui kekuatan masing-masing. Bajingan kecil, hari ini, aku akan mengambil hidupmu, kata Song Jianan ketika matanya bersinar dengan hasrat membunuh. Dia telah tiba seperti seorang kaisar yang terhormat, tidak menyangka akan menghadapi orang aneh yang begitu mengerikan di gua warga sipil ini. Jelas baginya bahwa pria ini tidak mengembangkan bentuk apa pun, kekuatan gelap, dan bahkan tidak memiliki benih untuk menyalakan kekuatan gelap. Namun dia berhasil mengirimnya terbang hanya dengan satu pukulan. Ini benar-benar memalukan bagi orang seperti dia. Itu tidak bisa dimaafkan. Bajingan kecil, aku akan melakukannya, biarkan kamu merasakan bagaimana rasanya mati di bawah kekuatan pedang yang sebenarnya. Song Jianan tertawa ketika hasrat membunuhnya melonjak. Segera setelah mengatakan itu, dia mengulurkan pedang panjangnya dan membentuk taktik pedang saat dia bersiap untuk langkah awalnya seketika. Seluruh aura Song Jianan mengalami perubahan yang signifikan. Dia perlahan mulai memancarkan aura yang tak terlukiskan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami tekanan mental. Ini menarik. Ding Hao mengerutkan kening, lalu tiba-tiba tersenyum.
Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya dan dia menggunakan telapak tangannya untuk memegang gagang pedang berkarat sambil menirukan gerakan Song Jianan. Dia menggunakan pedangnya untuk membuat posisi awal yang identik. Demikian pula, aura yang tak terlukiskan perlahan terpancar dari tubuh Ding Hao dan memenuhi udara. Dia jelas hanya meniru Song Jianan, tetapi untuk beberapa alasan, gerakan, taktik pedang, aura, dan sikap Ding Hao jauh melampaui Song Jianan, seolah-olah dia telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan gerakan awal ini. Ia berhasil menyampaikan setiap nuansa perpindahannya dengan sempurna. Idiot, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mempelajari teknik ilmu pedang hanya dengan meniru? Haha, kamu pasti sedang bermimpi. Bajingan kecil, saatnya kamu mati. Wosh! Pedang panjangnya bergetar dan cahaya dingin memenuhi sekeliling saat Song Jianan tiba-tiba bergerak. Kumpulan teknik pedang ini dikenal sebagai pedang silang cepat, dan itu adalah ilmu pedang tingkat manusia yang lebih rendah. Setelah dia menunjukkan teknik pedangnya, rasanya seperti angin menderu dan hujan deras dan kecepatannya seperti kilat. Dikatakan bahwa setelah teknik ini dikembangkan hingga tahap penyelesaian akhir, seseorang akan mampu memotong daun yang jatuh menjadi 10 bagian dengan bersih bahkan sebelum menyentuh setetes air. Ayo, kata Ding Hao, matanya yang berbintang bersinar terang. Pedang berkarat di tangannya bergetar dan dia tiba-tiba menebas, sekali lagi menirukan gerakan Song Jianan keti. Bentrokan, bentrok, bentrok. Percikan terbang kemana-mana saat pedang panjang dan pedang berkarat itu saling bertabrakan dengan keras. Dengan setiap gerakan yang dilakukan Song Jianan, Ding Hao akan mengikuti dengan gerakan yang sama pada saat berikutnya. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat aneh dan itu seperti seseorang yang berlatih ilmu pedang di depan cermin dengan sosok di kiri dan kanan mengeksekusi teknik ilmu pedang yang sama persis di jalur ilmu pedang yang sama. Sejak pertemuan ajaib di Gua Gunung itu, Ding Hao telah menjadi sangat kuat, jadi meskipun pedang panjang Song Jianan diperkuat dengan kekuatan gelap, dia berhasil menahannya dengan pedangnya yang berkarat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Di dalam halaman berpagar kecil ini, pedang Qi melintasi kompleks dan cahaya pedang berkedip cepat dengan dentang logam. Puluhan menit kemudian, wajah Song Jianan mulai berubah. Mustahil, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin bajingan kecil ini juga menggunakan teknik pedang cepat silang milikku? Hanya murid sekte pencari ilmu pedang dalam daftar tunggu yang layak mempelajari teknik pedang ini. Selanjutnya, apakah dia atau bukankah dia hanya seorang pemula? Bagaimana dia bisa menggunakan teknik ini dengan ketangkasan dan kepastian seperti itu? Pemahamannya terhadap tekniknya tampaknya bahkan lebih tinggi dariku. Song Jianan tampak seperti baru saja menelan tikus. Saat dia tumbuh semakin besar dan besar, lebih heran lagi, karena penguasaan teknik ini oleh Ding Hao semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Jika keterampilan Song Jianan setara dengan Ding Hao pada ronde pertama, maka pada kali kedua mereka menggunakan teknik ilmu pedang yang sama. Ding Hao setidaknya 2 kali lebih terampil dan cekatan dalam mengendalikan konteks ilmu pedang dibandingkan dengan Song Jianan. Kekuatan pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, ke titik di mana Song Jianan merasa sulit untuk mengimbanginya. Akhirnya, dentang, ada suara dering yang jelas saat kedua pedang bertemu. Song Jianan merasakan telapak tangannya bergetar hebat dan lengannya mati rasa saat dia kehilangan cengkeraman pada pedang panjangnya. Pedang panjangnya dikirim berlayar. Bang, bang, bang. Ding Hao tidak berhenti tetapi menebas dengan punggung tangannya. Sebelum Song Jianan sempat bereaksi, sisi pedang berkarat itu telah menebas wajahnya 3 kali dengan kecepatan kilat. Engah, murid-murid dalam daftar tunggu dari sekte pencari ilmu pedang ini dikirim terbang seperti boneka kain saat darah mengalir deras dari mulutnya. Zhao Xingcheng dan yang lainnya yang menyaksikan pemandangan mengejutkan ini dari samping merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan mereka, atau seperti tersambar petir. Puff, beraninya kamu. Song Jianan mendarat dengan keras di tanah, berantakan. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa menahan batuk lagi. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan dan dia baru saja akan berdiri untuk memberi Ding Hao sedikit pikirannya. Namun, ketika dia melihat Ding Hao mendatanginya tanpa jeda, dengan cepat mengiris daun yang jatuh menjadi beberapa bagian dengan lambaian pedangnya, Song Jianan tiba-tiba tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia adalah seekor bebek yang dipegang lehernya. Ding Hao tidak berhenti di situ. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia pedang dan momentum pedangnya terus berkembang.
Segera, dia jatuh ke dalam keadaan misterius di mana dia baru saja memahami cara pedang. Pedang berkarat di tangannya terus mengalami perubahan. Itu menyerupai bola cahaya merah dan berguling-guling di sekitar tubuhnya di orbit saat itu berkedip-kedip dan tidak terlihat. Angin pedang menderu-deru dan mengoyak udara, pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Ini adalah ketiga kalinya Ding Hao menampilkan pedang silang cepat ini. Namun, pancaran pedangnya sudah mencapai titik yang sulit dilacak dengan mata telanjang. Itu seperti kabut merah yang menyelimuti Ding Hao hingga akhirnya, suara pedang yang bersiul di udara tidak lagi terdengar. Hanya sedikit cahaya pedang yang tersisa. Ini adalah tahap tertinggi dari teknik pedang cepat silang, memotong daun menjadi 10 bagian, tanpa membiarkan setetes air pun mendarat di atasnya. Semangat Song Jianan jatuh ke titik terendah saat dia menyaksikan adegan ini, tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia selalu menganggap teknik ini sebagai pencapaian tertingginya dalam ilmu pedang. Sejak dia memasuki sekte pencari ilmu pedang, dia telah berlatih keras selama lebih dari setahun dan kekuatan gelapnya tidak meningkat banyak. Namun, rangkaian teknik ilmu pedang ini telah mencapai tingkat yang dapat diterima. Dia telah berencana untuk mengandalkan rangkaian teknik ilmu pedang ini untuk mendapatkan ketenaran di sekte tersebut dan menghilangkan kata dalam pelatihan dari statusnya saat ini dalam penilaian akhir tahun mendatang agar secara resmi diakui sebagai murid gerbang luar. Siapa sangka pemuda berpenampilan pengemis ini bisa mencapai tahap penyelesaian akhir hanya dengan berlatih teknik ini sebanyak 3 kali, apakah dia monster? Ini merupakan pukulan besar bagi Song Jianan dan menyebabkan dia menjadi gila karena marah dan benci. Bas dengungan, cahaya pedang merah segera menghilang dan Ding Hao akhirnya menjauhkan pedangnya, berdiri tegak dan lurus. Uap putih mengepul dari tubuhnya, dan dia berdiri setinggi lembing. Meskipun pakaiannya robek dan compang camping, dia sepertinya memancarkan cahaya yang tidak dapat dilihat langsung oleh siapapun. Pada saat itu, sinar matahari pagi keemasan menyinari pegunungan dan kabut, membuat Ding Hao bersinar keemasan. Ini menonjolkan garis ototnya, tubuhnya yang tinggi, dan ciri-ciri wajahnya yang tampan. Dia tampak seperti karya sempurna yang dipahat oleh master sekte utama. Fiuh! Ding Hao menghirup udara keruh dan merasakan seluruh tubuhnya rileks. Dia tidak menyangka kemampuan pemahamannya begitu mencengangkan. Dia mampu meniru teknik ilmu pedang Song Jianan setelah menonton Song Jianan menampilkannya. Tidak hanya itu, dia berhasil memahami nuansa dan esensi teknik ilmu pedang ini hanya setelah berlatih 3 kali. Ding Hao memperhitungkan bahwa meskipun pertemuan di Gua Batu Tebing itu telah menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa, Song Jianan terlalu lemah dan teknik ilmu pedangnya berada pada tingkat yang lebih rendah, itulah sebabnya dia berhasil menirunya dengan mudah. Jika dia menghadapi seorang ahli sejati, dia tidak akan bisa belajar secara diam-diam melalui mimikri dengan mudah. Ding Hao senang karena selain teknik ilmu pedang tingkat dasar yang rendah, dia akhirnya berhasil memahami serangkaian teknik ilmu pedang yang lengkap. Hal ini membuatnya semakin percaya diri untuk lulus ujian masuk sekte pencarian ilmu pedang dalam 2 minggu. Zhao Xing dan yang lainnya ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka menjadi pucat karena mereka mendapat firasat bahwa keadaan akan menjadi buruk. Mereka diam-diam melirik satu sama lain, lalu berbalik untuk mencoba melarikan diri secara sembunyi-sembunyi, mengabaikan Song Jianan yang masih tergeletak di tanah seperti anjing mati. Sudah terlambat bahkan untuk berpikir untuk melarikan diri. Ding Hao berkata sambil tertawa dingin. Dia akan memastikan kelompok ini membayar semua siksaan dan pemukulan yang dialami tubuh ini dengan bunga hari ini. Zhao Xing berdiri terpaku di tempat tanpa berkata-kata, seolah-olah dia tersambar petir atau terkena mantra kelumpuhan. Dia perlahan berbalik dan berlutut dengan suara keras. Wajahnya menjadi murung saat dia memohon dengan merendahkan, Ding Hao, Kakak Ding, Tuan Ding, aku telah melakukan kesalahan, aku bukan manusia. Tolong, lepaskan aku. Kamu, memang bukan manusia, kata Ding Hao dan menamparnya dengan keras. Zhao Xing tidak berani menghindari pukulan ini, dia juga tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia merasa seperti dipukul oleh palu godam dan menangis, keluar saat dia terlempar ke belakang seperti orang bodoh. Separuh wajahnya merah padam dan separuh sisa giginya terlepas dari mulutnya. Darah dan air mengalir deras dan dia pingsan karena cobaan itu. Ding Hao, Tuan Ding, luangkan waktu kami. Jangan lakukan ini. Kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu lagi.
Kami akan mengenali Anda sebagai pemimpin kami mulai sekarang. Setelah antek-antek yang tersisa mengetahui kemana arahnya, mereka berlutut dan memohon belas kasihan dengan air mata berlinang. Memukul, 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 memukul. Ding Hao tetap bergeming dan tidak menahan diri saat dia menamparkan puluhan kali untuk membuat semua orang terbang dari halaman berpagar. Di mana kamu mempelajari teknik ilmu pedang silang cepat ini? Song Jianan bertanya dengan kesal, matanya dipenuhi kebencian. Bukan urusanmu, jawab Ding Hao singkat. Dia menamparkan telapak tangannya sekali lagi, tanpa mempedulikan status Song Jianan dan mengirim Song Jianan yang baru saja berdiri terbang lagi. Setelah pertemuan ajaibnya di Gua Gunung dan latihannya saat memanjat tebing, kekuatan Ding Hao meningkat pesat. Semua yang ditamparnya merasa seperti dihantam palu godam dan langsung pingsan tanpa suara. Ding Hao berdiri di halaman dan berpikir sejenak. Kemudian dia membawa pedangnya yang berkarat keluar dan mulai mencari mayat para bajingan sial yang pingsan tadi. Dia memperoleh beberapa ratus tael perak dari Zhao Xing dan sisanya dan bahkan berhasil mengambil uang kertas perak dan emas dalam jumlah besar dari Song Jianan. Setelah beberapa pemikiran, dia hanya menyimpan beberapa tael perak dan daun emas cadangan dari Song Jianan dan meninggalkan uang kertas perak dan emas. Setelah dia selesai mengumpulkan jarahannya, Ding Hao melemparkan orang-orang yang pingsan ini ke tumpukan sampah yang jauh, agar mereka tidak merusak pemandangan. Dia akhirnya kembali ke gubuk jeraminya. Dia tidak membunuh siapapun. Meskipun ingatannya telah menyatu, sejujurnya, seseorang yang telah melakukan perjalanan dari masyarakat yang diatur oleh hukum dan peraturan ke tempat ini masih belum terbiasa dengan dunia di mana siapapun dapat mengangkat pedang untuk menumpahkan darah. Dia tidak siap secara mental untuk membunuh. Mungkin suatu hari nanti dia akan terbiasa dengan hal ini. Dinding pondok jerami telah rusak akibat keributan sebelumnya dan kini membiarkan angin dari luar masuk. Lantainya juga berantakan total. Ding Hao menghela nafas dan meluangkan waktu untuk membersihkan dan memperbaiki tempat ini. Setidaknya dia tidak perlu tinggal di sini di hari-hari yang tersisa menjelang pelantikannya ke Sekte Pencari Ilmu Pedang. Setelah pertemuan ajaibnya di Gua Gunung, tubuhnya mengalami transformasi yang luar biasa. Oleh karena itu, Ding Hao tidak terburu-buru menggunakan 6 bibit hati naga miliknya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menyimpannya, karena suatu hari nanti mungkin akan sangat membantunya. Setelah dia menyelesaikan semua yang ingin dia lakukan, dia mendongak dan menyadari bahwa sudah hampir waktunya dia melakukan tugasnya membersihkan gerbang gunung. Ding Hao keluar dan menutup pintu, lalu berbalik meninggalkan halaman kecil berpagar. Zhao Xing dan yang lainnya yang telah dibuang ke tumpukan sampah jauh perlahan-lahan sadar kembali. Mereka tidak berani mengeluarkan suara tetapi diam-diam melarikan diri, hanya meninggalkan noda darah. Ding Hao tersenyum karena dia tahu bahwa orang-orang itu sangat ketakutan dan tidak akan berani menimbulkan masalah baginya di masa depan. Dia tidak perlu mempedulikan mereka lagi. Matahari terbit di timur naik lebih tinggi, sinar hangatnya menyinari bumi. Hari baru telah dimulai. Seperti biasa, Ding Hao berjalan keluar dengan senyum hangat di wajahnya dan bertukar salam dengan orang-orang di daerah kantong sipil saat dia keluar dari daerah kantong orang-orang miskin yang kotor. Setelah dia memasuki gerbang gunung Sekte Pencari Ilmu Pedang yang luas, bersih dan indah, dia mengabaikan hiruk-pikuk kerumunan dan mengikuti jalan kecil menuruni gunung untuk sampai di kolam pembersih pedang di kaki gunung. Kolam pembersihan pedang adalah sebuah danau kecil yang luar biasa indah di kaki gunung tempat Sekte Pencari Ilmu Pedang berada. Dikatakan bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, pendiri Sekte Pencari Ilmu Pedang telah mencuci pedangnya di kolam ini, itulah asal mula nama kolam ini. Adapun Ding Hao, dari sebelumnya, tanggung jawab utamanya setiap hari adalah membersihkan lapangan di sekitar kolam pembersih pedang. Tugasnya sangat mudah diselesaikan dan dia hanya membutuhkan 6 jam untuk menyelesaikan tugasnya hari itu. Dia kemudian dapat menghabiskan sisa waktunya sesuka. Dia akan menerima sejumlah kecil 1 hingga 2 tael perak untuk kebutuhan sehari-harinya. Matahari bersinar terang hari ini, itu adalah hari yang indah. Ding Hao tidak menyibukkan diri dengan pembersihan. Dia pertama-tama melompat ke sungai dan membersihkan dirinya secara menyeluruh, memastikan setiap sisa kotoran telah dikeluarkan dari tubuhnya dan hanya kembali ke pantai setelah dia merasa segar. Dia kemudian mengambil sapu dan mulai menyapu. Karena perubahan sifat tubuhnya, dia bergerak cepat.
Dia membutuhkan waktu kurang dari 2 jam hari ini untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, Ding Hao mulai berlatih ilmu pedang di tepi sungai. Sebagaimana tinju seorang petinju harus berpegang teguh pada tugasnya, dan mulut sang penyanyi tidak boleh meminta istirahat, latihan itu ibarat perahu yang bergerak melawan arus. Seseorang harus maju atau tertinggal. Hanya 2 teknik ilmu pedang yang dia kuasai adalah ilmu pedang dasar dan pedang silang cepat, dan ini adalah keuntungan terbesarnya untuk lulus ujian masuk sekte pencari ilmu pedang. Tentu saja, dia tidak bisa bersantai sedetik pun. Selain teknik ilmu pedang, yang lebih penting adalah mengembangkan teknik mental internalnya. Berdasarkan ingatannya yang digabungkan, dia mengetahui bahwa manusia di dunia ini memperoleh kekuatan supernatural dari pengembangan meridian dan titik akupuntur mereka.